Al-Quran ini diterangkan kemudian, wa min qablihi kitabun Musa imaman wa rahmah wa hadza kitabun musaddiqun lima wa hadza kitabun musaddiqun lisanan arabiyyan liyunziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Sebelum Al-Quran telah ada kitab Musa, Taurat, sebagai petunjuk dan sebagai rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi adalah sesuatu yang menggelikan ketika kita membaca buku bahasa Inggris lalu kita mencari kata pisang di dalamnya. Wah, ini nggak sama ini, karena di dalam buku kami tidak ada kata pisang. Tuyul, mana ada kata pisang? Itu kan buku bahasa Inggris. Sehingga ketika kemudian Torah dijelaskan oleh Allah, wa min qablihi kitabun Musa imaman wa rahmah, Al-Quran datang menjelaskan bahwa telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan Al-Quran kemudian kitab yang membenarkan kitab Musa dalam bahasa Arab. Sudah pasti yang digunakan adalah bahasa. Jadi kalau para nabi diutus saja ditolak, bagaimana kitabnya? Makanya Al-Quran itu datang menjelaskan, menguraikan, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai orang Yahudi, wahai orang Nasara, dan orang-orang zalim di antara keduanya, telah datang kepada kalian Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Telah datang kepada kalian, ya, kitab sebagai cahaya dan pembawa kepada jalan keselamatan, yaitu Al-Quran. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan elemen-elemen pewahyuan, baik dari Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad, di mana kemudian benang merahnya? Ketika dikatakan dalam kitab Nabi Musa, tak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Islam betul, Kristen salah, karena Tuhannya bukannya dilihat, malah dibunuh. Ketika Nabi Musa menerangkan Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Perkasa, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Hidup, dan Maha Mematikan. Islam betul, Kristen salah lagi. Ketika Nabi Musa mengajarkan Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia, Islam betul, Kristen keseleo lagi. Ketika Nabi Musa mengatakan Tuhan tidak serupa dengan apapun, Islam sesuai, Kristen keponyok lagi. Ketika Nabi Musa kemudian mengatakan bahwa sedangkan aku masih hidup, kalian sudah memperlihatkan ketegaran tengkukmu kepada Tuhan, apalagi nanti ketika aku mati. Al-Quran betul, Kristen kececeran lagi. Jadi tak ada aspek kemudian yang berasal dari Kristen itu yang bisa dijadikan sebagai acuan bahwa ini agama adalah agama pelanjut tongkat estafet para nabi.
Ketika Nabi Musa menjelaskan, meneriakkan, sampaikan kepada Bani Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, ajar mereka untuk melakukan persembahan menggunakan domba, kambing, sapi, lembu. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Betul lagi. Kita tengok Kristen, yang dikorbankan anak orang. Salah lagi, meleleh lagi, berserak lagi. Ketika kemudian Nabi Musa mengajarkan la ilaha illallah, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, Qul huwallahu ahad, sesuai Kristen 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 yang bersaksi di surga. Meleleh, berserak, tidak cocok lagi. Ketika kemudian Nabi Musa mempraktekkan tefilah, bagaimana cara ibadah, sujud, mencium tanah, Islam mempraktekkan lagi. Kristen salto-salto di dinding gereja, tumpah-tumpah lagi, meleleh lagi. Ngeri kawan, ngeri. Makanya Islam datang sebagai tonggak akhir untuk kemudian mengajak seluruh anak keturunan Adam kembali kepada marwahnya sebagai manusia. Jangan hidup seperti hewan. Nabi Musa diberi aturan untuk supaya kaumnya tunduk kepada aturan itu, agar mereka bermartabat membedakan hidup mereka dengan binatang. Nabi Isa datang kemudian mengajarkan hikmah Torah, hikmah Injil. Apa itu? Meneguhkan, menguatkan, menggenapi apa yang kemudian Nabi Musa ajarkan kepada Bani Israel, agar ajaran Nabi Musa ditegakkan kembali, dan agar Bani Israel kembali sebagai kaum atau hamba atau anak-anak Elohim. 600 tahun kemudian berlanjut, kesesatan yang ditopang oleh perlakuan ahli kitab kepada Nabi Isa melahirkan sebuah konsep di mana Nabi Isa diangkat menjadi Tuhan bagi sekelompok orang. Al-Quran datang meluruskan, laqad kafaral ladzina qalu. Al-Quran datang, hei kafir lo, orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah satu dari 3. Jangan kau berkata demikian, karena itu tidak layak disandingkan kepada pencipta langit dan bumi. Jadi ketika kita berbicara mengenai kebenaran, kita lihat akarnya. Nabi Musa seperti apa dalam bertuhan, Nabi Musa seperti apa dalam beribadah, Nabi Musa seperti apa dalam beragama, Nabi Musa seperti apa mengajarkan millah Abraham. Lihat pondasi akhir. Bagaimana? Lurus nggak ke depan? Kalau berserak kemana-mana, maka itu bukan berasal dari Tuhan, tapi berasal dari iblis. Nah, kesimpulan terakhir adalah yang Al-Quran titik beratkan, adanya Nabi yang diutus oleh Allah, yang diajarkan kemudian mati untuk nebus dosa, lalu dikatakan itu adalah inkarnasi Tuhan. Inilah yang dikritisin dan yang diluruskan oleh Al-Quran. Berarti saudara Kristen punya kewajiban berat untuk membuktikan kepada dunia bahwa yang disalib benar-benar adalah Nabiullah, Rasulullah, bukan penjahat, bukan pengkhianat, bukan pembunuh, bukan penista, bukan iblis. Nah, ini tugas berat. Sayangnya sampai hari ini belum ada saudara Kristen yang mampu membuktikan itu. Demikian. Oke, terima kasih paparan Bang Juma ini sangat. Oke, terima kasih paparan Bang Juma ini sangat bagus ya. Saya akan selalu mengikuti penggiringan opini karena memang saya ini adalah seorang tukang servis penggiringan opini. Nah, untuk hari ini saya akan selalu mengikuti penggiringan opini ya. Saya mendengar dan menilainya bahwasan paparan Bang Juma tadi, beliau mengangkat dua perspektif
Nah, perspektif apa yang saya maksud di sini? Beliau mengangkat dua perspektif, yaitu perspektif Al-Quran dan perspektif Alkitab. Apa yang saya maksud perspektif di sini? Beliau mengkomparasikan dua sudut pandang, lalu mengkomparasikan bahwasan ajaran-ajaran nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab itu, ketika di zaman orang Kristen mereka melencengkan, lalu Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhannya para nabi itu mengutus Muhammad untuk meluruskannya kembali. Dia mengambil dua perspektif. Oke, saya akan lanjutkan ya. Ketika Bang Juma mengambil dua perspektif, dua sudut pandang Alkitab maupun Al-Quran, maka saya akan mengatakan ketika saya mengutip sebuah perspektif daripada Alkitab, saya mengatakan bahwasan Muhammad itu bukanlah tongkat estafet yang seperti yang disampaikan oleh Bang Juma. Kenapa saya mengatakan bukanlah tongkat estafet? Tongkat estafet itu artinya kepemimpinannya itu akan berganti. Artinya di zaman Alkitab, setelah Musa memberikan amanah kepada Yosua bin Nun, dan setelah Yosua bin Nun, Yosua akan memberikan amanah kepada yang selanjutnya. Maka saya membatalkan berkaitan tentang perspektif Alkitab, bahwasan Muhammad bukanlah yang melanjutkan tongkat estafet daripada Tuhannya para nabi yang ada di dalam Alkitab. Apa alasannya? Alasannya bahwasan pintu iman ataupun para nabi itu tidak akan diturunkan melalui keturunan Ismail, tetapi hanya diturunkan melalui Yitzhak. Maka saudara-saudaraku yang sekalian yang ada di bawah, perspektif Alkitab, jikalau kalian ingin mengenal kepada Tuhannya para nabi, maka kalian itu harus mendapatkan pemberitaan tentang keselamatan dari Tuhan melalui bangsa Israel. Dan berita pertobatan itu haruslah mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Tetapi jikalau teman-teman yang beragama Islam mendapatkan berita pertobatan itu mulai dari tanah Arab sampai ke ujung bumi, saya mengatakan dari sudut pandang Alkitab, ini adalah sebuah pemahaman yang sangat salah. Apa alasan salah? Saya berani mengatakan salah di sini karena Alkitab itu sudah menegaskan bahwasan Tuhan sudah berjanji dengan para nabinya tidak akan menurunkan para nabi itu melalui keturunan Ismail. Tetapi Ismail itu tidak akan dilupakan. Tuhan akan menjadikan keturunan Ismail menjadi keturunan yang banyak seperti pasir di laut. Tetapi berkaitan tentang hak untuk pintu iman bagi orang-orang kafir yang ada di seluruh bumi, maka harus melalui keturunan daripada Yitzhak. Maka ketika di zaman Yesaya, Tuhan berbicara kepada Yesaya di dalam Yesaya 49 ayat 3 dan 6, Tuhan berkata begini, terlalu sedikit, dia berkata begini, Israel, olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Lalu di ayat 6-nya Tuhan berkata begini, terlalu sedikit bagimu untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku, untuk menegakkan suku-suku Yakub yang terserak berai. Tetapi aku akan menjadikan engkau untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku akan sampai kepada ujung bumi. Artinya Tuhan menetapkan bangsa Israel ini sebagai pintu iman supaya apa? Supaya keselamatan yang daripadanya yang disampaikan kepada bangsa Israel ini akan sampai kepada ujung bumi. Jadi jikalau teman-teman mendapatkan informasi tentang keselamatan dari tanah Arab ataupun berita pertobatan itu berawal dari tanah Arab, maka saya mengatakan dari Alkitab mengatakan kalian salah. Saya mengatakan kalau kalian mempunyai sudut pandang dari Al-Quran, saya mengatakan ya, monggo. Karena itu adalah doktrinal, itu adalah klaim teologis kalian, kami tidak bisa memaksakan. Tetapi jikalau kalian mengajak untuk membenturkan antara teologis Al-Quran dan Alkitab, maka kami mempunyai sudut pandang yang berbeda. Kami mengatakan dan berhak untuk membantah bahwasan Muhammad bukanlah nabi daripada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, ataupun Tuhannya para nabi yang ada di dalam Alkitab. Itu sudah pasti.
Jadi berkaitan tentang Tuhan yang diberitakan oleh Muhammad kepada kalian adalah Tuhan yang berbeda dan Tuhan yang tidak sama. Nah, kalau sudah dikatakan Tuhan yang tidak sama, lalu kapasitasnya Al-Quran ataupun kapasitasnya orang Muslim ataupun kapasitasnya Muhammad untuk memperbaiki orang Yahudi, untuk memperbaiki orang Kristen itu kapasitasnya apa? Saya sudah mengatakan tadi, ketika kita berada di Indonesia, kita sekarang itu berhak untuk mengkritisi Orde Lama. Tetapi jika ada orang Malaysia yang tidak ada hubungan dengan bangsa Indonesia, lalu dia mencoba untuk mengkritisi dan memperbaiki, orang akan mengatakan begini, saudaraku, kamu salah orang. Ini bukanlah wadahmu, ini bukanlah tempatmu, dan kapasitasmu tidak ada. Maka saya mengatakan Al-Quran tidak memiliki kapasitas, dan Nabi Muhammad dan sekaligus umat-umatnya tidak memiliki kapasitas untuk mengait-ngaitkan Tuhan yang ada di dalam Alkitab dengan Tuhan yang ada di dalam Al-Quran adalah sosok yang sama. Dan klaim yang mengatakan Al-Quran datang untuk memperbaiki ajaran-ajaran sebelumnya, saya mengatakan gugur. Kenapa saya mengatakan gugur? Begini, Rasul Paulus itu dia sudah mengantisipasi. Apa antisipasinya? Dia mengatakan begini, jikalau ada orang yang memberitakan Injil kepada kalian yang berbeda dengan apa yang kami beritakan kepada kalian, maka sekalipun dia adalah malaikat, terkutuklah dia. Nah, kita lihat pemberitaan yang disampaikan Muhammad kepada kalian berkaitan tentang Isa yang kan kalian klaim sebagai Yesus. Ketika para rasul memberitakan Injil ataupun kabar baik, kabar keselamatan kepada murid-murid yang mengatakan Yesus disalib, lalu Muhammad mengatakan Yesus tidak disalib. Artinya Muhammad telah melawan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dia mengatakan, jikalau ada orang yang memberitakan Injil yang berbeda dengan apa yang kami beritakan kepadamu, sekalipun dia malaikat, takutlah dia. Dan terbukti pemberitaan yang disampaikan oleh Muhammad kepada kalian tidak sama dengan pemberitaan yang dilakukan oleh para rasul. Saya katakan salah besar. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Nabi Abraham dijanjikan kemudian untuk menjadi bapak para nabi, keturunannya kemudian dijanjikan oleh Allah, dan kemudian keturunan Abraham itu ada dari Ismail, ada dari Ishak. Dari Ishak melahirkan Yudaism, dari Ismail melahirkan Islam. Nah, yang melahirkan Kristen ini yang masih tanda tanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ajaran yang datang kepada Bani Israel. Ajaran yang sifatnya sukuisme. Kenapa disebut Yudaism? Karena memang ajaran ini hanya untuk keturunan Yehuda. Kenapa disebut Nasrani? Karena memang ini hanya untuk kelompok yang berasal dari Nazaret, Hawariyun, pengikut Nabi Isa. Sedangkan Kristen adalah agama yang lahir di Turki, Antioquia, dibawa oleh Paulus. Mari kita lihat di dalam Mazmur 147 di data nomor 1920, Tuhan memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Lalu kenapa ada hukum-hukum Israel di agama Kristen? Lalu kenapa kemudian ada terjemahan kitab Tanakh di agama Kristen? Lalu kenapa kemudian ada ajaran Nevi'im, Ketubim, Taurat di agama Kristen? Padahal semua itu adalah aturan main,
hukum, ketetapan dan ketentuan Tuhan yang berlaku hanya kepada Bani Yakub. Lukas bab 1 nomor 33 menjelaskan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya ulang, Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub, menjadi raja atas keturunan Yakub selama-lamanya. Tidak pernah menjadi raja terhadap orang Indonesia, hanya keturunan Yakub. Makanya yang digantung di atas salib yang tertulis di dalam Yohanes 18:36, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Itu bukan Yesus. Yang berkata kerajaanku bukan dari dunia itu bukan Yesus itu. Dan itu nanti di materi yang lain kita akan bahas. Yang mengatakan kerajaanku bukan dari dunia itu bukan Yesus. Karena Yesus itu diperuntukkan untuk menjadi raja meskipun gagal. Lukas, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yesus, orang Israel harus tahu, yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan Tuhan untuk melakukan tanda-tanda mujizat dan kekuatan di tengah-tengah Bani Israel, seperti yang engkau tahu. Orang Israel harus tahu itu, yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Kisah Para Rasul 13 nomor 13, seperti yang dijanjikan oleh Elohim, dia akan membangkitkan seorang juru selamat untuk Bani Israel, yaitu Yesus. Yesusnya gimana? Yesus, ya paman, kamu diutus untuk siapa? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 15:24. Jadi ada pembelokan akidah, ada penambahan ajaran, seperti beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Itu tidak ada di manuskrip tertua, itu nggak ada. Itu penambahan kemudian. Jadi kalau adanya seperti itu, bahwasanya perintah Tuhan yang datang kepada para nabi Bani Israel hanya berlaku kepada Bani Yakub dan tidak berlaku kepada bangsa yang lain, lalu kita bangsa yang lain ini mau ngapain? Makanya Yesus mengatakan akan datang seorang penolong. Kenapa penolong ini disebut penghibur? Karena dia akan memberikan penghiburan kepada seluruh bumi. Nabi Musa datang, Nabi Abraham datang, diberi ketetapan hanya berlaku kepada keturunannya. Muncul lagi Nabi Musa. Nabi Musa datang hanya untuk kaumnya. Daud, dunia kemudian senang, wah ada raja Daud, wah ternyata hanya untuk kaum Bani Israel. Salomo diutus lagi, hanya untuk Bani Israel saja. Terakhir Yesus, ternyata hanya untuk Bani Israel saja. Lalu kita di luar Bani Israel ini kapan? Maka kemudian Allah mengutus sang penghibur dunia. Apa kata Allah? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Litubayyana linnas rahmatan lil alamin. Maka Nabi Isa, Nabi Muhammad disebut sebagai rahmat alam semesta, diutus untuk seluruh umat manusia. Di dalam Bible tak ada Musa disebut untuk seluruh manusia, tak ada Yesus untuk seluruh umat manusia, tak ada. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel.
Kenapa kemudian ada perintah ke seluruh dunia? Karena Bani Israel sudah berpencar di seluruh dunia. Maka murid-murid Yesus harus ke seluruh dunia mencari keturunan Yakub. Jadi Kristen ini bukan umatnya Nabi Isa, Yesus, bukan. Kristen ini penumpang gelap. Tak ada hubungannya antara Yesus dengan Kristen. Kristen hanya berhubungan dengan makhluk yang mengaku-ngaku bernama Yesus yang datang kepada Paulus in the gang. Tapi Yesus anak Maria yang memberitakan Injil di tengah-tengah kaumnya Bani Israel itu tak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen hanya berhubungan dengan makhluk halus yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada penulis kitab Wahyu di Pulau Patmos. Tapi Yesus yang datang memberitakan Injil kepada Bani Israel, demi Allah tak ada hubungannya dengan Yesus, baik berdasarkan Al-Quran maupun berdasarkan Bible itu sendiri. Silakan. Oke, terima kasih ya. Sebelum saya mengikuti penggiringan opini, saya harus memperkenalkan diri saya sekali lagi. Saya adalah seorang dokter yang lulusan Harvard Amerika ya. Baik, sangat menarik ketika Bang Juma mengangkat sebuah ayat yang ada di dalam Alkitab, khususnya Mazmur Daud 147:19-20. Dan ayat itu memang berbicara tentang hukum-hukum Tuhan yang akan diturunkan hanya kepada bangsa Israel. Saya mau mengatakan begini ya, orang Kristen itu konsisten. Kenapa saya katakan konsisten? Ketika Tuhan mengatakan hukum-hukum seremonial dan lahiriah itu hanya diperuntukkan kepada bangsa Israel, maka kami itu berhak, bukan berhak, dan kami itu tidak berhak untuk menjalankan hukum-hukum yang diturunkan Tuhan kepada Bani Israel. Maka sekarang kita lihat, apakah orang Kristen bersunat? Enggak. Jadi orang Kristen itu sudah pasti kami harus menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwasan hukum seremonial dan lahiriah itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang Israel. Lalu alasannya apa orang Kristen mengimani kitabnya orang-orang Israel? Nabi-nabi itu tidak hanya diperuntukkan untuk Gerunda kena peringatan Gerunda. Coba ganti akun Gerunda. Turun lagi baru naik. Akunku gimana aman? Akunku sudah habis Mikodonge, turun nggak dulu? Akunku aman ya? Ini agak goyang juga Komal ini teman-teman ya, tolong dibantu ya 200 kala. Tolong kopi. Tap-tapnya teman-teman. Kencengin ya tap-tapnya ini. Naikkan lagi Gerunda. Iya. Dokter, apa? Akunku aman ya? Aman. Kan di sini tok-tok ini kalau jujur tidak aman. Itu dia. Oke. Kalau kita Terima kasih jujur teman-teman. aman. Ya lanjut. Iya. Oke, baik. Saya Kencangkan tap layarnya. Ya tap teman-teman 200 k ya. Lanjut. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi orang Kristen, kami bukanlah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub secara biologis. Kami adalah orang Indonesia, kami adalah orang Amerika, kami adalah orang Eropa yang bukan keturunan secara biologis daripada Abraham. Makanya kami tidak berhak untuk menjalankan hukum Taurat secara seremonial dan lahiriah seperti apa yang diangkat oleh Bang Juma tadi yang ada di dalam Mazmur 147:19-20. Itu udah pas, tepat. Nah, kita akan lanjutkan berkaitan tentang penggiringan opini, karena saya adalah seorang master penggiringan opini ataupun seorang spesialisnya. Berkaitan tentang pemberitaan itu harus daripada orang Arab atau harus berpedoman kepada Muhammad, karena beliau mengklaim bahwasan dia adalah nabi yang terakhir yang mendapatkan legitimasi daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhannya para nabi. Kristen itu adalah umat pilihan Tuhan, umat yang menggantikan bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa
Ya, bangsa Israel adalah bangsa tegar tengkuk yang selalu melawan perkataan-perkataan Tuhan. Nah, ketika Tuhan menjadi manusia, lalu turun di bangsa mereka, di kaum mereka, ketika Yesus menyampaikan kabar keselamatan untuk mereka, mereka malah mencoba untuk menolak Yesus ke dalam jurang, dan mereka menghina Yesus. Maka ketika kabar keselamatan itu diberitakan kepada mereka lalu mereka menolaknya, maka di dalam Matius 21:43 Yesus mengatakan kepada mereka begini, hak kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Berarti umat pilihan yang ditetapkan kepada bangsa Israel ini telah dicabut dan akan diberikan kepada bangsa yang lain. Apa alasannya? Karena mereka tegar tengkuk. Ketika dia sudah mencabut hak keselamatan yang diberikan kepada orang-orang Israel, lalu dia akan memberikan kepada bangsa mana? Lalu dia akan mengutus siapa? Dia akan mengutus murid-muridnya untuk memberitakan kabar keselamatan itu kepada bangsa-bangsa lain, yaitu berita pertobatan itu harus mulai daripada Yerusalem sampai kepada ujung bumi. Yohanes 10 ayat 16, ada lagi domba yang bukan dari kandang ini dan akan harus digembalakan juga. Domba adalah umat, kandang adalah wilayah. Maka literalnya bahwasan ada umat yang bukan berasal daripada Israel, mereka juga harus digembalakan. Maka itu dia mengutus murid-muridnya bahwasan beritakanlah Injil kepada segala bangsa, siapa yang percaya akan dibaptis, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum konsekuensinya. Artinya berita pertobatan ini haruslah mulai dari Yerusalem akan sampai kepada ujung bumi. Berarti berita pertobatan yang didengar oleh umat muslim yang berada di seluruh dunia, yaitu berawal daripada tanah Arab, apakah ini sesuai dengan Alkitab? Apakah ini memiliki sudut pandang yang sama dengan Alkitab? Saya mengatakan ini adalah salah satu benturan yang sangat besar seperti Big Bang. Teori Big Bang itu kan awal mulanya alam semesta ini kan benturan Big Bang ini. Ini benturan sangat besar. Maka saudara-saudaraku, klaim-klaim yang dilakukan oleh umat muslim bahwasan Al-Quran datang untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya gagal. Al-Quran datang untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan ajaran-ajaran sebelum itu salah. Semuanya salah. Saya mengatakan perspektif yang ada di dalam Al-Quran berkaitan tentang kepada Alkitab, saya mengatakan semuanya salah, terbantahkan oleh Alkitab itu sendiri. Jadi sekarang saya mengajak kalian bahwasan kalian harus menerima kenyataan bahwasan pemberitaan yang disampaikan Muhammad kepada kalian berkaitan tentang Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kalian, bukan Tuhannya para nabi yang ada di dalam Alkitab. Tetapi jika memang ada kesamaan nama di dalam Al-Quran dan Alkitab berkaitan tentang nabi seperti Musa, Daud, Salomo ataupun Abraham, saya mengatakan mungkin saja berkaitan tentang nama itu ada kemiripan, tetapi saya memastikan sosoknya berbeda. Kenapa saya mengatakan sosoknya berbeda? Karena memang para nabi yang ada di dalam Alkitab itu memiliki historikal kehidupan mereka yang berbeda, lalu diceritakan oleh Muhammad di dalam Al-Quran itu memiliki historikal yang sangat berbeda. Berarti dipastikan di sini bahwasan ya nabi-nabi yang ada di dalam Al-Quran dan Alkitab itu memiliki nama yang sama, tetapi sudah pasti sosok yang berbeda. Tuhan yang ada di dalam Alkitab dan Al-Quran adalah sosok yang berbeda. Berarti apa yang harus kita lakukan? Saya mengajak kalian untuk tekun terhadap agama kalian, lanjutkan dengan pengajaran-pengajaran kalian dan kami lanjutkan dengan pengajaran kami ya, tetapi jangan membenturkan antara Alkitab dengan siap. Saya dikit lagi. Maka saya mengajak kepada kalian, lanjutkan dengan ajaran-ajaran kalian yang kalian dapatkan informasi berita pertobatan itu yang berawal daripada tanah Arab, dan kami akan melanjutkan ajaran kami yang kami dapatkan informasi daripada nenek moyang kami, yang nenek moyang kami itu mendapatkan informasi dari para rasul, dan para rasul itu mendapatkan legitimasi daripada Yesus secara langsung. Maka berita pertobatan yang kami dengar daripada Yerusalem yang berawal dari Yerusalem sampai ke ujung bumi akan kami lanjutkan dengan ajaran kalian, ajaran kami. Okay. Maka Sudah.
penggiringan opini tetap akan diservis habis oleh lanjut. spesialisnya. Lanjutkan. Mau lanjut lagi? Masih mau lanjut? Baik. Masih Bang Juma masih standby. Ya. Jadi menerima ajaran dari nenek moyang kami, menerima dari para rasul legitimasi dari Yesus. Di sini kita bisa dapatkan kemudian celah legitimasi dari Yesus kepada nabi-nabi palsu ini. Kalau yang saya tahu, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Ini yang saya tahu. Al-Quran menjelaskan orang yang menyembah Yesus akan dimusuhi Yesus, dan pujaan-pemujaan yang dilakukan oleh orang yang menyembah Yesus akan diingkari oleh Yesus, dan itu terjadi di Matius 7. Yesus mengingkari. Kenapa? Karena kalian pengikut nabi palsu. Siapa nabi palsu itu? Lukas, Markus, penulis Matius, penulis Yohanes, Paulus, penulis kitab Wahyu, penulis kisah para rasul, penulis kitab Petrus, dan seterusnya. Itu adalah nabi-nabi palsu. Anda harus ngerti nabi. Nabi adalah orang yang menerima ilham. Nabi adalah orang yang menerima firman. Lukas tidak pernah menerima firman. Lukas tidak pernah menerima ilham. Tulisannya dijadikan sebagai firman Tuhan, maka dia adalah nabi palsu. Yesus berkata dalam Matius 7, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada Bani Israel dengan menyamar seperti Bani Israel, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Siapa yang datang kepada Bani Israel yang bukan Bani Israel, sampai hari ini teriak-teriak, kami adalah orang Israel, kami adalah pelanjut tongkat Bani Israel, kami adalah Israel rohani. Itu siapa? Jadi Bung, ketika Yesus mengatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, di sini muridnya Yesus Bani Israel dengan menyamar seperti Bani Israel, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Satu-satunya kelompok yang datang kemudian ke tengah-tengah Bani Israel dan ke seluruh penjuru bumi, hanya orang Kristen yang mengaku diri mereka adalah sekelompok dengan Bani Israel, tapi bukan. Sekelompok kemudian orang menggunakan baju brimob, semua menggunakan seragam brimob, tapi sekelompok dari orang yang menggunakan seragam brimob ini ternyata bukan dari kesatuan brimob, hanya menggunakan seragam tok, palsu, bukan Bani Israel, tapi Bani Kamfret yang ngaku-ngaku Bani Israel. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, buah arak dari rumput duri? Demikian pula pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran dan diterangkan pula di dalam Bible. Kenapa diterangkan seperti ini? Karena penulis buku Matius melakukan penyelidikan terhadap ucapan-ucapan Yesus. Jadi masih ada unsur informasi yang datang kemudian kepada kita melalui penulis-penulis ini. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya kamu akan mengenal nabi palsu itu. Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus. Di luar Yahudi, di luar murid-murid Yesus, hanya ada satu kelompok yang melakukan itu, namanya Kristen. Umat Islam tak pernah melakukan itu. Tidak pernah kita mengaku-ngaku nama Yesus. Dalam nama Yesus kutendang bisumu pecah. Nggak ada. Hanya ada di dalam Kristen. Hanya di Kristen menggunakan nama Yesus. Dan Kristen ini ternyata selidik punya selidik, mereka bukan Bani Israel.
bukan Bani Israel. Ketika kemudian kitabnya Yahudi dikatakan tidak diberikan kepada bangsa lain, hanya milik hak kepunyaan Bani Yakub, firman Tuhan hanya berlaku kepada Bani Israel. Lalu kemudian Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan memasukkan firman Torah kepada batin setiap Bani Israel. Hanya kepada Bani Israel. Tiba-tiba muncul Kristen dari Belanda, dari Barat, membawa terjemahan dari kitabnya orang Israel. Siapa kalian? Siapa kalian? Bani Israel kagak, Bani Yakub bukan, Bani Lewi bukan. Lalu siapa kalian ini? Kalian adalah serigala yang nyamar domba. Dari buahnya, lihat, Kristen memanggil siapa? Tuhan. Pada siapa? Yesus. Bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama siapa? Yesus. Kena. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafir. Kena. Ini yang diterangkan Al-Quran dan Bible. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia melakukan kehendak. Kehendak siapa? Kehendak Bapa yang ada di langit. Bukan kehendak Paulus yang ada di Alkitab. Oke? Nah, sekarang kalau ditanya orang Kristen, wahai orang Kristen, atas kehendak siapa kalian menuhankan anak Maria? Atas kehendak siapa kalian merasulkan Paulus? Atas kehendak siapa kalian merasulkan Lukas, Markus? Narasimu sesat. Atas kehendak siapa kalian kemudian ibadah minggu? Atas kehendak siapa kalian ke gereja? Atas kehendak siapa kalian makan babi? Atas kehendak siapa kalian menjadi Kristen? Tak ada kehendak Bapa Elohim. Semua hanya kehendak Paulus, karena Paulus didatangi makhluk halus bernama Yesus. Nah, ini oleh karena itulah kemudian, karena Yesus mengaku hanya untuk Bani Israel, didatangkanlah penolong lain yang mencakup seluruh anak keturunan Adam. Diutus litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Yesus diutus hanya untuk Bani Yakub. Ajarannya hanya untuk Bani Israel. Siapa Kristen? Bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus melalui makhluk yang mengaku-ngaku Yesus. Ingat, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya, jangan kau ikuti. Makanya orang Yahudi sampai hari ini tidak menjadi Kristen, karena mereka dipesan, jangan kau ikuti, jangan kau ikuti. Kenapa orang Yahudi tidak menyembah Yesus? Karena mereka dipesan, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Maka Tuhan yang dijual oleh orang-orang Farisi kepada Roma hanya laku untuk Roma, tapi tidak laku untuk Bani Israel. Sekira begitu, saya izin sejenak karena di sini zuhur. Silakan. Oke, terima kasih. Saya tetap tanggapi Bang Juma ya. Bang Juma? Ya. Iya, silakan. Oke, saya tanggapi ya. Jadi saya adalah seorang spesialis penggiringan opini. Jadi saya akan selalu mengikuti penggiringan opininya. Bang Juma mengatakan begini, Rasul-rasul, yaitu 12 Rasul Yesus ataupun murid-murid yang 70 ataupun yang 100 lebih itu, mereka tidak pernah menerima firman dari Tuhan. Saya memastikan mereka itu menerima firman dari Tuhan. Apa buktinya? Yesus dalam khutbahnya, dia mencela kepada orang Israel di dalam Yohanes 8:44. Apa celaan di situ? Bunyinya apa? Dia mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu sebab engkau tidak menangkap firmanku. Yesus itu berfirman. Lalu ketika dia menyampaikan ataupun mencela orang-orang Yahudi itu, ada nggak murid-muridnya? Pasti ada, karena itu dalam konteks pengajaran. Siapa saja yang hadir di situ? Sudah pasti murid utama, yaitu 12 orang. Kategori murid yang kedua yaitu 70 murid. Kategori yang ketiga adalah 100 orang lebih. Artinya mereka di situ mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Yesus berfirman di situ. Jadi manusia satu-satunya di muka bumi yang berfirman hanya Yesus.
Muhammad tidak bisa berfirman, Musa ataupun yang lain-lain itu tidak bisa berfirman. Apa alasannya? Mereka bukan Tuhan, Pak. Bagaimana mungkin mereka mau bisa berfirman? Yang bisa berfirman hanya Tuhan, Yesus lah. Hanya dia satu-satunya yang bisa berfirman. Lalu bagaimana dengan Lukas? Lalu bagaimana dengan Markus? Apakah dia bagian daripada murid utama Yesus? Saya mengatakan begini kepada Bang Juma dan kepada saudara-saudara sekalian, bahwasan yang bernama Lukas ataupun Markus itu, mereka adalah kategori murid Yesus yang kedua, yaitu yang itu 70 murid Yesus. Nah, informasi ini saya dapatkan dari mana? Dari kitabnya Bapak Hippolytus. Nah, Bapak Hippolytus ini hidup di tahun berapa? Di tahun 200 Masehi. Bapak Hippolytus ini berguru dengan siapa dan mendapatkan informasi dari siapa? Daripada Bapak Polikarpus. Bapak Polikarpus ini dia mendapatkan informasi dari siapa? Dari Rasul Yohanes. Rasul Yohanes ini mendapatkan informasi dari siapa? Dari Yeshua HaMasyiah ataupun daripada historikalnya sendiri. Jadi kalau Bang Juma mengatakan murid-murid Yesus itu tidak pernah mendengarkan firman, saya mengatakan Yesus berfirman mereka berdengar. Yesus berfirman mereka mendengar. Selesai Pak soal itu Pak. Nah sekarang kita akan masuk ke ranah berkaitan tentang ajaran-ajaran Taurat ya. Bang Juma sendiri sudah mengatakan tadi bahwasan Mazmur 147:19-20 itu bahwasan hukum-hukum itu tidak akan diperkenan kepada bangsa lain, dan kami sepakat itu, dan orang Kristen itu konsisten. Hukum-hukum yang diturunkan kepada orang Yahudi itu tidak akan dijalankan oleh orang Kristen. Lalu apa alasannya orang Kristen mengimani kita para nabi? Ya, kami mengimani bukan berarti menjalankan hukum-hukumnya. Kami mengimani berarti mengaminkan. Apa yang dimaksud mengaminkan? Mengaminkan historikal para nabi yang ada di dalam Alkitab. Mengaminkan bahwasan Tuhan berbicara dengan mereka secara langsung. Kami mengaminkan Pak. Berarti Kristen ini adalah salah satu umat yang mengingkari para nabi itu, yang mengingkari kitab para nabi itu bukan saya mengatakan. Kami adalah umat yang tidak mengingkari kitab para nabi. Kita masuk ke dalam Islam, apakah Islam ini kategori umat yang mengingkari kitab para nabi, yang mengklaim bahwasan Tuhannya para nabi itu mengutus Muhammad adalah finalitas daripada seluruh para nabi? Apakah benar demikian? Kita akan telusuri historikal, realitas. Apa realitas yang terjadi? Historikal apa yang terjadi? Historikal dari zaman dulu sampai sekarang umat muslim mengingkari kitab para nabi. Realitasnya apa? Realitasnya adalah kenyataan yang terjadi di muka bumi. Orang Islam itu menolak kitab para nabi. Apakah pantas umat muslim mau dikatakan bahwasan umat muslim menyembah kepada Tuhannya para nabi? Saya mengatakan bukan. Para nabi yang Tuhan para nabi yang kalian sembah itu iya benar, tetapi bukan Tuhan para nabi yang ada dalam Alkitab. Tuhan para nabi yang ada di dalam Al-Quran, yang diberitakan Muhammad kepada kalian bahwasan dia adalah pencipta alam semesta. Itulah Tuhan kalian, bukan Tuhan para nabi yang ada di dalam Alkitab. Salah sangka. Orang Kristen konsisten Pak. Kami selesai. Kami adalah umat pilihan Tuhan yang kedua. Umat pilihan Tuhan yang pertama sudah selesai karena mereka membangkang tegar tengkuk. Maka Yesus mengambil hak keselamatan itu telah diberikan kepada bangsa lain. Maka kami sebagai orang Kristen telah memberikan diri kami dibaptis dan menerima Injil sebagai jalan kebenaran sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus bahwasan beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Siapa yang percaya akan dibaptis, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, konsekuensi ini akan diberikan kepada siapa? Kepada umat muslim. Kenapa? Umat muslim tidak memberikan dirinya dibaptis, maka konsekuensinya akan dihukum sesuai versi Alkitab. Jadi orang Kristen ini kami sudah selesai Pak dengan ajaran kami. Kami sudah selesai dengan Tuhan kami. Kami sudah selesai ketika Tuhan mengatakan hukum-hukumnya tidak akan diperuntukkan kepada bangsa lain. Kami sudah selesai Pak. Yang menjadi persoalan itu umat muslim ini melakukan sunat ataupun hukum-hukum yang berkaitan tentang hubungan dengan orang Israel ini. Apa urusannya kalian? Sunat itu kan hanya diperuntukkan kepada orang Israel versi Alkitab. Kenapa kalian sunat? Maka saya katakan kepada teman-teman, perspektif yang ada di dalam Al-Quran berkaitan tentang Alkitab semuanya salah tujuan semuanya.
Lalu Al-Quran menuduh bahwasan orang Kristen itu menjadikan Bunda Maria sebagai Tuhan, karena Isa itu katanya mengaku-ngaku bahwasan dia dan ibunya adalah Tuhan dan sembahlah dia. Orang Kristen tidak pernah menjadikan Maria masuk dalam lingkaran Tritunggal. Jadi sudut pandang Allah Subhanahu wa taala ini salah terhadap Alkitab. Lalu Allah menuduh bahwasan orang Kristen itu menjadikan Yesus sebagai anak Allah. Yang dimaksud Al-Quran ataupun Allah Subhanahu wa taala ini, Yesus ini anak secara biologis. Padahal orang Kristen tidak pernah mengimani Yesus sebagai anak biologis daripada Tuhan. Jadi mempunyai perspektif yang salah semua, sudut pandang yang salah. Jadi Al-Quran ini mempunyai perspektif ataupun tujuan pandang terhadap Alkitab ini semuanya salah, melenceng semua, Pak. Maka saya katakan begini, saudara-saudaraku, imanilah Tuhan yang diajarkan oleh Muhammad kepada kalian. Kami mengimani Tuhan yang diajarkan oleh para nabi yang ada di dalam Alkitab. Kita lanjutkan dengan ajaran kita masing-masing. Marilah kita berdamai, kita saling mencintai sesuai dengan ajaran Yesus, karena hanya Yesus yang mengajarkan kasih kepada manusia, bahwa kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada Muhammad mengajarkan kalian untuk mengasihi sesama manusia, tidak ada. Maka ikuti ajaran Yesus bahwasan harus mengasihi. Selesai, Pak, aman kita. Lanjutkan, Bang Juma. Izin bicara. Bang Suma sudah ini ya.